Ya, sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya rekan-rekan? Oke, ya ini apa minggu ini serasa banyak ya materinya. IoT kemarin karena apa ya pengganti ya libur yang sebelumnya. Kemudian ini kalau sekarang materi baru terkait dengan apa yaitu konfigurasi smart device ya. Kalau kemarin yang pertemuan 13 itu baru kita bermain-main berkenalan dengan node rate-nya, datanya masih fiktif, datanya masih belum sebenarnya. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menggunakan data yang real dari perangkat kita. Sebelum ke sana, ya saya mohon maaf ya, ini telat tadi apa namanya karena eh, istri saya ke puskesmas sehingga saya harus nunggu ya, harus nunggu. Eh Sebelum dimulai ada kendala nggak job sheet-nya? Yang di run apanya? Kode program Arduino-nya? Node MCU-nya? Oke, oke. Oke, Mas. Yang lain. Nanti saya sebentar ya menyampaikan bahasan juga ini biar nanti bisa jadi pertanyaan. Yang lain ada lagi nggak yang terkendala? Kalau yang berhasil, yang sudah bisa tampil, sudah ada? Hah? Praktik apa? Oh, oke. Oke. Ya, saya akan ini dulu akan mencoba menyampaikan sedikit lah ya. Sebenarnya ini kontennya itu sama dengan job sheet. Hanya nanti biar lebih paham lagi alur ceritanya, lebih paham lagi apa sih sebenarnya nanti yang diharapkan dari apa teori dan hasil praktikum pada pertemuan ini. Oke. Hmm, sudah terlihat slide saya. Baik. Hmm, nah, ya sekarang sudah masuk di minggu ke-14 ya, minggu ke-14 yang mana apa nanti ada satu kali pertemuan lagi ya, masih kaitannya dengan smart device. Karena kalau kalau kita lihat hari ini kita hanya memanfaatkan message broker ya yang sudah ada. Nanti kita akan pertemuan yang akan datang kita akan mencoba untuk konfigurasi dari awal. Oke, ini ada beberapa topik yang akan kita diskusikan. Ada smart device, MKTT node red, kemudian contoh kasusnya seperti apa, kemudian eh, persiapan flow atau node-node yang dibutuhkan apa aja. Terus gimana caranya menghubungkan ya, ini adalah poin pentingnya. Terus ada tugas-tugasnya sama sih dengan yang di job sheet. Nah, sebenarnya smart device itu apa ya? Smart device ini kalau di IoT adalah ya semua perangkat yang terhubung ke server ya. Tentunya perangkat ini dia terpasang sensor aktuator atau di perangkat tersebut nanti dia bisa penghasil data atau melakukan kontrol tertentu ya. Yaitu karena ada sensor dan aktuator tersebut. Terus secara normal dulu kan di awal-awal kita sudah melihat arsitektur IoT seperti apa. Ya, ada beberapa stack atau lapisan atau tumpuk arsitektur yang jelas ya. Ada apa aja di sana. Misalkan yang paling atas itu ada cloud-nya, kemudian ada dari si edge-nya ya, edge-nya, kemudian yang paling bawah, yang paling langsung berhubungan dengan lingkungan luar ini adalah smart device-nya. Ya, nah smart device ini yang akan kita konfigurasi, yang akan kita manfaatkan gitu. Sebentar, sebentar, ini ada. Hmm,
lagi. Nah, tadi ya bahwa arsitektur IoT tadi ya minimal tadi nanti ada cloud-nya ini yang paling atas, kemudian ada edge computing atau dia sebenarnya yang menjembatani antara dunia luar konektif ke internet, kemudian dan smart device-nya ya. Smart device ini ya end device juga boleh seperti itu, dia yang nanti dia akan mengirimkan data, penghasil data. Nah, ini ada di smart device di sini. Secara normal ini tidak, walaupun sebenarnya bisa, tapi harusnya sih tidak langsung bisa loncat ke sini ya. Tapi harusnya sih nanti harus lewat IoT gateway atau edge computing-nya ya. Gitu. Seperti itu. Terus nah ini yang salah satu fitur dari Node-RED adalah di Node-RED itu dia banyak sekali model konektivitas yang ada di sana. Ya. Jadi nanti misalkan kita membuat sebuah aplikasi yang tentunya aplikasi yang dia bisa mengirimkan data, nanti banyak protokol yang bisa didukung oleh Node-RED. MQTT, HTTP, WebSocket juga bisa digunakan. Kemudian yang lain juga bisa. Tapi kita kalau misalkan yang lain yang enggak defaultnya sih tadi ya, MQTT, HTTP, kemudian ada UDP jelas pasti ada, terus ada WebSocket. Nah, kalau misalkan kita ada protokol yang lain, nanti kita bisa menambahkan dengan cara melakukan instalasi seperti kita install dashboard. Jadi misalkan kita, di Node-RED itu networknya bagian network, konektivitasnya itu tidak ada protokol X misalkan ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita install nanti ada, nyari kita ada gitu ya. Kecuali custom sekali, kalau custom sekali ya nggak ada gitu ya. Tapi kalau yang standar sudah pasti disediakan. Nah kemudian untuk nodenya itu ada di bagian node, kemudian di sana masuk ke dalam kategori network. Nah nanti di sana bisa dicek lah ya. Oke. Nah terus untuk konfigurasinya seperti apa? Nah ini saya ambil contoh yang MQTT. Nah, untuk konfigurasinya pun menurut saya sih sangat ya, namanya juga seperti yang di awal ya disampaikan, Node-RED ini dia modelnya plug and play. Main properties di sana. Nah, yang perlu dikonfigurasi adalah nanti terkait dengan model connection-nya, kemudian security-nya seperti apa. Connection-nya jelas ya, pasti nanti ada di mana, ada di server mana, kemudian terus ada portnya ini defaultnya 1883. Jadi kalau misalnya kita melakukan instalasi message broker, defaultnya 1883. Tapi kita bisa disesuaikan. Khawatirnya nanti port tersebut sudah digunakan. Tapi defaultnya ini. Nah, servernya ini pun nanti terserah ya. Ini bisa di lokal atau misalkan bisa juga di public. Kemudian terkait dengan security, ini nanti banyak beberapa opsi yang bisa digunakan, bisa menggunakan user password biasa atau SSL seperti itu bisa dikonfigurasi juga. Oke, kemudian ada client ID. Nah, client ID ini sebenarnya ketika kita ingin menandai bahwa misalkan alat saya ini untuk identifikasi, nanti menggunakan prefix ini client ID-nya. Dan client ID ini tidak boleh sama. Tetapi ya biar gampang gitu ya, nanti langsung aja dikosongkan, nanti dia sudah unik ya dibangkitkan. Oke. Itu terus, nah sebenarnya fungsi dari protokol ini kan modelnya dia publish sama subscribe ya. Publish itu mengirimkan, subscribe itu menerima data. Dulu itu sudah disampaikan di teori ya, bahwa ini adalah protokol yang digunakan untuk perangkat IoT karena dia terkenal ringan jika dibandingkan dengan protokol yang lain, misalkan HTTP kayak gitu. Secara konsep seperti ini. Jadi nanti ada nama prosesnya, ada istilah ya untuk pengiriman, untuk menerima. Menerima ini sama berlangganan atau subscribe. Kemudian ada topik ya, ini yang paling penting. Topik ini sebenarnya
apa ya biar nanti satu frekuensi lah ya, satu frekuensi. Sama kalau misalkan kita apa ngobrol ya harus satu frekuensi. Nanti kalau enggak ya roaming. Kalau di sini kalau beda topik nanti ya tidak bisa menerima data gitu. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Belum ada ya, tapi bisa mengikuti ya. Ini ya sampai sini ya. Oke, ya karena ya sudah praktik jadi sudah tahu dan sebelumnya sebenarnya teori ini sudah disampaikan. Baik, itu tadi ya ada istilah publish, subscribe. Nanti kalau ada yang tidak jelas di sesi akhir jangan sungkan untuk bertanya. Kemudian topik. Nah, tadi kasusnya seperti ini. Misalkan kita mau membuat membuat contoh ya. Ini contoh, ini belum dari node MCU, tapi ini baru dari untuk pengiriman data yang random gitu ya. Nah, tadi agar kita bisa mengirim dan menerima berarti nanti harus ada yang publish dan subscribe ya. Kalau yang Kalau yang ini satu flow bahwa nanti yang flow pertama ini dia akan publish data ya, akan mengirimkan data. Kemudian yang kedua ini dia akan menerima data gitu. Tapi ini masih hanya ngecek fungsionalitas dari flow-nya, dari nodenya. Kita belum memvisualisasikan data tersebut di dashboard. Jadi nanti ngeceknya di mana? Ngeceknya ya di debug ya, atau di node namanya debug ya. Ini yang hijau warnanya ini message payload defaultnya. Ini nanti yang untuk ngecek, oh ini datanya sudah tampil belum, datanya sudah sesuai belum di sini. Jadi ini kalau di node MCU ya seperti serial debug ya, serial monitor ini sama kayak gitu. Jadi masih dikonsul untuk mengecek sudah fungsi atau belum gitu. Jadi mungkin kalau misalnya rekan-rekan sering menggunakan Node-RED ya akan ada beberapa atau banyak message payload node debug yang digunakan karena untuk debugging. Kalau di bahasa programmer ya system out atau check out ya, kalau di C atau C++ atau print line dan segala macamnya itu sama, fungsinya sama. Oke, ini yang akan kita buat. Jadi ada fungsi untuk publish atau mengirimkan. Berarti kalau publish dia itu modelnya menyebar ya. Modelnya menyebar. Jadi kalau misalkan ada klien atau ada alat yang dia berlangganan subscribe dengan topik yang sama, nanti dia akan menerima datanya. Jadi tidak hanya satu saja ya, tidak hanya satu. Pokoknya ada yang publish, dia satu irama, satu frekuensi atau satu topik yang sama, nanti akan dapat datanya. Contohnya kalau misalkan kita bersubscribe di channel YouTube ya, kan tidak hanya kita aja yang dapat update-nya dari pengisi konten, tetapi klien yang lain, subscriber yang lain juga akan dapat notifikasi. Kayak gitu. Nah, ini propertiesnya yang perlu dikonfigurasi bahwa yang pertama ini inject. Inject itu ya semacam tombol ya, trigger lah ya. Semacam trigger yang nanti dia bisa dibuat automatic atau bisa dibuat manual. Kalau manual ya kita ada action klik gitu ya. Tapi kalau automatic nanti kita bisa buat intervalnya berapa lama. Misalkan setiap 3 detik nanti dia tertrigger, terklik ya, tapi otomatis ini. Gitu. Nah, ini konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Ini topiknya tadi ya, topik ini biar satu frekuensi, biar bisa diambil di flow selanjutnya, tentunya dengan frekuensi yang sama, dengan nama yang sama, message topik. Karena kan basisnya Node-RED antar flow ini dia ada di object message sebenarnya, MSG payload namanya, tapi dia punya beberapa properti, topik salah satunya. Nah, berarti ini nanti akan setiap 3 detik dia akan ngirim, setiap 3 detik. Oke, ini namanya biar nanti tampil publish message. Kalau misalkan defaultnya tidak diisi ya inject nanti namanya.
Oke, terus nah ini fungsi yang keren menurut saya ya, bahwa walaupun Node-RED itu dia drag and drop, tinggal klik, tetap ya bahwa kita juga di Node-RED juga butuh apa namanya programming ya, customize biar nanti ya Node-RED kita lebih fleksibel ya, lebih fleksibel gitu. Contohnya seperti ini, karena nanti datanya itu dibangkitkan sehingga kita buat fungsi untuk membangkitkan data. Ya, ini sintaknya plug, sintaknya sama dengan JavaScript. Jadi kalau misalkan nanti rekan-rekan membuat fungsi atau kegunaan tertentu, ya silakan browsingnya tentunya menggunakan programmingnya JavaScript gitu. Oke, nah tadi ya objeknya message, kemudian datanya ada di payload gitu ya, ada di payload. Ini datanya ada di payload, kemudian dikembalikan ke message-nya biar nanti ditangkap tapi dengan punya nilai gitu. Standar lah ya, Matplotlib berarti dia akan membangkitkan apa nilai yang ini ya, yang maksimal 100. Oke, nah ini untuk MQTT out-nya. Jadi MQTT out-nya ini MQTT out atau dia ininya apa? Publisher atau yang mengirimkan. Datanya dikeluarkan berarti dia publisher atau pengiriman. Gitu. Nanti kalau yang ada yang in berarti dia data masuk atau dia subscriber atau dia berlanggaran atau menerima data. Kalau ini berarti publishernya. Nah, ini perlu dikonfigurasi dulu ya, MQTT out-nya dia ada di server kemana. Nah, ini kalau jangan broker sinyal ngoding ya, ini mati servernya gitu. Belum saya konfigurasi, tapi silakan menggunakan yang apa HiveMQ ya, broker.com itu yang public yang bisa digunakan kapan saja dan free gitu. Dan free. Kalau untuk testing ya is okay, nggak masalah. Oke, defaultnya tidak ada konfigurasi khusus, dia diisikan servernya, kemudian portnya. Ini sudah bisa apa dicek. Silakan kalau nggak percaya di telnet ya, di telnet apa hivemqbroker.com terus portnya 1883. Nah, terus topiknya jangan lupa, topiknya ini samakan dengan yang ini yang diinjek. Nah, biar satu frekuensi, samakan dengan ini. Jangan lupa ini. Oke. Kemudian ada sampel ini namanya. Terus ada QoS atau Quality of Service. Ini sebenarnya digunakan untuk apa ya? Untuk memastikan datanya itu terkirim atau enggak. Kan ada yang apa? Brokernya itu mengirimkan sekali sudah sudah mengirimkan sekali sudah. Dia nggak peduli dia terkirim atau enggak. Ya. Yang penting saya sudah bertugas untuk mengirimkan gitu ya. Kemudian ada yang dia benar-benar memastikan dia terkirim. Ada yang dia apa? Hanya sekali, ada yang dia memastikan terkirim sekali gitu. Kemudian ada yang berkali-kali. Nanti ini namanya ini ya, quality of service ini. Ada apa? 0123. 0112 ada 3. Terus oke, ini untuk yang MQTT in sebenarnya sama. Konfigurasi out sama in sama karena servernya sama, topiknya juga sama. Ini tidak ada apa? Tidak ada perubahan ya. Ini saya agak cepat sedikit ya, nggak apa-apa. Nanti biar kita perbanyak diskusi aja karena konten ini sama dengan yang di job sheet. Nah, terus ini nih ketika sudah berhasil nanti kurang lebih seperti ini. Jangan lupa ya, klik tombol apa ya? Saya kok lupa. Upload apa-apa yang di sebelah kanan warna merah itu. Deploy ya kalau nggak salah ya. Deploy itu, nah itu jangan lupa diklik. Nah, kita lihat di sini nanti akan kalau di MQTT nanti ada status connected berarti sudah tersambung ke message broker. Di publishernya juga sama. Kemudian ketika di deploy nanti seperti ini. Jangan lupa karena ini 3 detik, nanti secara otomatis setiap 3 detik dia akan mengirimkan data. Datanya bisa lihat di tab debug di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, ini baru datanya random ya, bukan data dari sensor. Gitu. Bukan dari smart device.
Oke, ada pertanyaan nggak? Halo? Belum ada? Baik. Eh, nah, berarti ini nanti sebenarnya ini sudah bisa nyese loh untuk tugas besarnya, untuk UASnya sampai materi ini. Kemudian, nah ini yang real ya, benar-benar datanya dari apa namanya dari node MCU. Nah, kita akan mencoba menghubungkan apa smart device kita ke node RED ya. Kebetulan ini dia langsung kalau menggunakan HiveMQ broker itu berarti ke internet, jadi butuh koneksi internet. Oke. Nah, untuk menghubungkan ya fungsinya apa sama, modelnya sama ya. Siapkan flow baru ya. Jadi biar nanti flow yang lama itu apa? Ya untuk contoh, untuk apa ya? Untuk sampel yang nanti bisa digunakan. Tapi di disable aja dulu yang flow yang sebelumnya. Kemudian kita buat flow flow baru dibuat. Nah, ini simpel ya, ini hanya butuh dua node saja. Sebenarnya kalau mau ditambahkan satu node lagi debug sih nggak masalah, kan itu buat ngecek aja. Nah, ini karena dia untuk menerima data berarti menggunakan mqtt-in ya, node nama nodenya, nama komponennya mqtt-in untuk menerima data. Terus untuk memvisualisasikan berarti menggunakan node chart ya. Cukup dua node seperti ini kemudian dihubungkan dan apa untuk mqtt-in-nya pun sebenarnya sama kalau mau disamakan dengan yang sebelumnya. Yang penting nanti di publishernya di node MCU-nya juga topiknya disamakan. Nah, oke. Nah, ini sama, ini mungkin nggak perlu dibahas lagi karena tadi kan sama ya. Ini topiknya, QoS-nya juga sekian, nanti bisa dipilih ya, bisa dipilih. Terus namanya juga ini gitu. Kalau tidak di edit namanya nanti default mqtt-in gitu. Oke, servernya juga tadi ya sudah dikonfigurasi. Terus, nah ini selanjutnya ini yang asik di sini nih, konfigurasi dashboardnya ini yang mungkin butuh apa ya, butuh jiwa desain ya di sini ya, biar bagus seperti apa gitu. Nah, layout ya, jangan lupa layout, site, sama temanya. Home-nya ini disesuaikan. Nanti home-nya kira-kira dibuat seperti ini. Ada menu utamanya, kemudian ada grupnya room. Site-nya nanti silakan disesuaikan. Nah, terus kita juga butuh chart, silakan di drag dari daftar node sebelah kiri, kemudian di drag ke flow-nya. Kemudian kita sesuaikan grupnya ada di mana, kemudian labelnya apa, jenisnya apa. Nah, ini ada line chart. Nanti bisa diganti menggunakan gauge atau yang lain. Terus, nah ini adalah y aksisnya, ini nilainya rentangnya sekian. Karena ya kalau suhu paling kan di Indonesia ya kisaran suhu ini ya, kalau untuk suhu ruangan ya, ruangan paling ya di 30-an itu sudah panas. Jadi ini di minimal ya 50, maksimal itu 50, rentangnya sekian. Beberapa properties nanti bisa dicoba. Nah, terus dari sisi dashboardnya beres seperti itu ya. Beres. Kemudian nah, ini nih. Karena kita butuh publisher, kita butuh mqtt client ya. Kita butuh ada namanya library ini ya. Sebenarnya banyak ya library yang bisa dimanfaatkan, tapi yang sering digunakan, saya juga menggunakan, yaitu menggunakan PubSub client. Ya, ini menggunakan ini. Ini apa, silakan dicari di reponya ada. Kalau yang menggunakan apa? Menggunakan apa, platform.io, langsung di platform.ininya ditambahkan dependencies ya, ditambahkan ini. Terus untuk kodenya, nah ini nih kodenya, ini dia butuh SSID untuk bisa koneksi ke networknya.
tembus servernya ada di mana. Ini nanti disesuaikan sesuai konfigurasi yang ada di Node-RED. Terus hasilnya seperti apa? Deng. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, karena tadi brokernya itu ada di internet, jadi siapkan internetnya. Oke. Nah, dia sudah connected ke ke apa? Ke tethering ya, bisa menggunakan handphone. Kemudian terkoneksi. Terus kita cek di Node-RED kita /UI gitu. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini benar-benar datanya real dari ini ya, real dari node MCU, dari sensor yang kita punya. Oke, seperti itu dulu untuk teori singkatnya. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin terkait teorinya ini sebelum nanti kita lihat kendala-kendala yang ada di job sheet. Eksa, ada nggak Eksa? Oh, ada pertanyaan atau komentar mungkin? Hmm? Oke, sudah selesai kah praktikumnya? Belum. Sampai mana Eksa? Iya, ya sekarang yang tak tanyakan yang kan sekarang. Oke. Siva, ada pertanyaan Siva? Ada pertanyaan nggak? Atau komentar? Nggak ada ya. Oke. Oke, seperti biasa ya. Apa ini nanti? eh ini sebenarnya sama di job sheet sih. Nanti ada beberapa yang perlu dibuat ya, ini terkait tugasnya. Nanti kita butuh apa? Eh, butuh aktuator LED nanti ya, yang RGB, biar nanti kita bisa bisa kontrol ya, kita bisa menghidupkan dari Node-RED-nya, kemudian monitoringnya cukup menggunakan DHT saja. Terus cahaya menggunakan LDR ya. Ini kan sebenarnya kode-kode ini itu sudah ada semua ya. Sudah ada semua, tinggal nanti dihubungkan ke Node-RED-nya. Kode-kode ini saya yakin sudah ada yang sebelumnya, artinya gampang lah ya sebenarnya. Kalau kalau dari sisi Node MCU-nya itu gampang. Nanti perlu dihubungkan ke apa namanya? Ke ini, ke Node-RED-nya. Itu untuk tugasnya. Oke. Kita sekarang nyambung ke job sheet deh. Oke. Ini mana ini share? Saya tak stop share, kemudian share-nya itu desktop 2 ya. Desktop 1 aja. Nah, ini job sheet-nya. Tadi siapa yang mau konfirmasi nih terkait job sheet-nya? Agung apa siapa tadi? Gung. Gimana? Oke, berarti sudah bisa tampil lah ya. Tampil yang langsung dari sensor kan? Mantap. Eh,
harusnya sih nggak masalah ya untuk yang tugasnya itu kan kode programnya sudah ada harusnya loh ya kalau rajin mengumpulkan tugasnya ini kan sudah ada semua ya. Benarkah begitu kah rekan-rekan? Lah itu sudah ada semua, hanya nanti apa node rate-nya desainnya gitu. Oke. Nah, dari sini harusnya rekan-rekan sekarang sih sudah bisa nyicil untuk yang tugas besar ya. Untuk UASnya sebenarnya sudah bisa nyicil karena sudah bisa menyajikan data gitu, sudah bisa menyajikan apa ya kalau IoT endingnya seperti ini ya, endingnya seperti ini, dia sudah bisa memvisualisasikan, sudah bisa mengontrol, sudah bisa terpenuhi gitu ya, gitu. Oke. Terus yang lain gimana nih? Ada pertanyaan atau kendala mungkin terkait job sheet-nya nih? Saya sambil cek ombak untuk kehadiran. Ya, eh sebaiknya sih iya, sebaiknya. Sebenarnya kan lebih mudah daripada misalkan menggunakan yang lain ya, menggunakan yang lain misalkan Blink gitu ya, menggunakan Blink gitu. Karena ya kita sudah bisa apa konfigurasi node rate-nya kita yang benar-benar yang kelola gitu. Blink kan enggak. Dan kalau Blink itu dia misalkan ini saya bandingkan ya. Kalau Blink itu dia harus memasukkan token dan segala macamnya kayak gitu di codingan kita. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang asalkan kita sudah bisa publish subscribe sudah beres Mbak kayak gitu sih. Jadi saya apa ya pakai node-RED aja gitu untuk projectnya. Sekali lagi tolong disesuaikan dengan apa dengan artikel yang sebelumnya dibuat. Misalkan saya menggunakan sensor ini ya itu diusahakan gitu. Ya kalau bisa jangan yang mahal-mahal sensornya. Ya, itu kan kelompok cukup satu aja. Dan biar tidak ada alasan, oh ini baru beli Pak, masih proses pengiriman gitu. Jangan seperti itu. Karena nanti ini kan sudah 14 ya, minggu 14 ya. Berarti kan 3 minggu lagi. Ya maksimal 4 minggu lah. Dari sekarang saya sarankan segera disiapkan kebutuhan hardware-nya gitu. Sesuai kesepakatan awal atau statement saya bahwa pokoknya nanti kalau misalkan ada yang submit gitu ya, submit kok diterima gitu ya, ya langsung gitu. Nggak usah presentasi. Laporan juga nggak perlu. Hanya butuh itunya aja, hanya butuh eh, artikelnya aja gitu. Gampangan ya atau beban. Halo, kok sepi nih? Oke, ini 3E. Saya cek dulu ya. Agung, siap. Akbar, Talia, Aji, terus eh terus Farid. Farid di mana Farid ini kok nggak ada videonya? Farid, videonya Farid.
Oke, saya sampaikan ya bahwa apa tugasnya project nanti di hasil endingnya. Jadi dari sekarang saya sangat menyarankan mulai dicicil ya, mulai dicicil. Ya kemarin kan sudah masuk metode metode lagi. Oke oke Farid. Nah selanjutnya nanti yang implementasi. Nah sekarang itu masuk implementasi sebenarnya. Silakan dicicil. Kalau ada kendala, ada ke ke kesulitan gitu ya, tolong segera disampaikan gitu. Kemudian ada Hamdan. Mana Hamdan? Oke, Hamdan. Frebiandika, Frebiandika. Alpin, Alpin. Oke. Muhammad Khairul Wahyudin. Baik. Terus Eksa. Iya. Francisca. Baik. Ardila. Siva. Siva. Ini Anda di gua mana, Mas? Walah, pantas aja nggak ada cahaya di sana. Iya, hati-hati Mas, kehabisan oksigen nanti, ya. Terus ada Fitri, Fatin, 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 Naufalia, ada nggak ini? Nggak ada ya? Oke. Terus Firman, oke. Dita, iya. Dita sehat, Dita. Oke, Anda lagi patah hati atau gimana kok kayak sedih gitu? Hah? Enggak ya? Enggak lagi marah dengan cowoknya kan? Waduh, nah itu ada yang kode itu. Oke, kemudian ada Devi. Devi, oke Devi. Ini di kos apa di dapur Devi? Oh di kos. Oke, Zalna. Baik. Khairul Ramadan. Hadir. Mana ini? Oke. Khairul. Muhammad Tion. Oke, terus Sabian. Muhammad Yuda. Oke. Yuda di mana Yuda ini? Di- oh, oh gitu. Oke ya. Semangat ya. Ah? Lu mana? Lu lah iya mbak dari kamar mandi itu izin saya cek di chat nggak ada ya makanya mungkin nggak ada saya panggil nggak ada. Lu videonya mana? Oh oke. Ya sudah ini saya ganti. Oke berarti berangkat semua ya ini di virtual. Oke.